Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tito dan Setawok, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, karena akhir-akhir ini beredar untuk TV analog akan ASO ya, atau analog switch off ya. Jadi beberapa siaran TV analog ini akan resmi untuk di off kan ya. Jadi teman-teman ya bisa menggunakan rekomendasi ya, yaitu menggunakan set-top box atau TV digital ya. Nah, apa penyebab dari off-nya sebuah TV analog ya yang sudah menemani kita lebih mungkin sekitar 60 tahun ya. Nah, di sini teman-teman ya ada karena faktor pemerintah mungkin meminimkan sebuah jalur ya. Jadi kalau untuk TV analog ini membutuhkan satu frekuensi itu yaitu membutuhkan satu jalur ya. Jadi kalau menggunakan TV digital ini dalam satu jalur ini bisa lebih dari 10 ya atau 6 ya secara jalur untuk memancar ya. Nah, di sini teman-teman ya mungkin teman-teman banyak yang bertanda tanya ya. Apa perbedaan TV analog dan TV digital ini? Nah, TV analog ini teman-teman ya. Jadi beberapa faktor ya namanya. Sebenarnya untuk TV analog ini sudah sekitar lama namanya sudah. Nah, gitu namanya. Jadi faktor yang paling utama yaitu meminimkan sebuah jalur ya namanya. Jadi untuk meminimkan sebuah jalur agar tidak terganggunya beberapa mancar ya namanya, atau signal atau yang menghubungkan antara suatu jaringan ya, karena sekarang faktor jaringan itu banyak ya namanya, ada YouTube, internet, dan berbagai sosmed dan lain-lainnya ya. Jadi mudah terhambatnya sebuah jaringan pada tertentu ya, full mode. Nah, pada dasarnya memang tidak ada hubungannya teman-teman ya. Jadi mereka punya sistem dan timnya sendiri, tapi mungkin itu rekomendasi pemerintah ya. Nah, untuk beberapa TV yang menggunakan parabola teman-teman ya, mungkin tetap akan FTI ya. Karena kenapa demikian teman-teman ya? Karena menggunakan langsung ya, menggunakan sebuah satelit. Jadi kalau jenis TV ini set-top box teman-teman ya, atau TV digital ini menggunakan sebuah transmisi. Jadi bagi daerah-daerah tertentu yang sudah terjangkau untuk TV-TV digital, jadi ya bisa digunakan jenis TV ini ya, bahkan sampai 50 siaran pun dapat teman-teman ya. Nah, untuk 2023 mungkin beberapa daerah akan di ASO analog switch off, terutama pada TV analog ya. Jadi tidak secara langsung untuk dihentikan, secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu, mengingat faktor transmisi yang masih belum terbangun teman-teman ya. Jadi pemerintah memang sudah menyarankan menggunakan TV digital. Nah, untuk daerah yang sulit signal teman-teman ya, dalam beberapa uji coba sudah menggunakan jenis antena ya. Jadi memang sulit untuk mendapatkan jaringan untuk saat ini untuk TV digital ya. Tapi kedepannya pihak yang bersangkutan, pihak transponder tertentu pasti akan memudahkan untuk mendapatkan jaringan pada TV digital ini ya. Nah, keutamaan dari TV digital ini gambarnya sudah HD namanya ya. Jadi sudah full HD yang jernih ya. Jadi di sini teman-teman ya, untuk daerah-daerah yang sulit teman-teman ya untuk menjangkau signal, sudah beberapa kali gunakan beberapa sarana ya, utama pada daya tangkap antena ya. Nah, saya sudah coba rakitkan sebuah alat ya di sini. Ini sekedar uji coba yang sudah lakukan dan hasilnya cukup berhasil teman-teman ya.
sini teman-teman. Jadi untuk beberapa tempat teman-teman ya, saya gunakan sebuah antena rakitan ini teman-teman ya. Nah, karena jalur transmisi yang agak sulit di sini teman-teman ya, jangkauannya terlalu luas, saya coba gunakan logam ya. Jadi ternyata logam ini dengan beberapa lilitan, jadi sekitar 50 lilitan atau 50 lilitan ya teman-teman ya. Ternyata ini mampu menangkap di atas 152 km ya untuk jangkauan transmisi untuk TV digital ya. Nah, dengan modifikasi ini ternyata saya sudah coba gunakan, mampu menangkap ya. Jadi saya pakaikan balan di sini ya. Ini balan ini untuk menguji menangkap teman-teman ya, maksudnya membantu daya tangkap transmisi gelombang longitudinal pada jalur vertikal. Nah, di sini untuk horizontal, vertikal coba bagi teman-teman ya. Horizontal, dan sebenarnya untuk antena jenis ini kolektif teman-teman ya. Jadi beberapa transponder itu memiliki frekuensi tersendiri ya. Oke sahabat ya, untuk daerah-daerah yang sudah luber untuk signalnya, jadi tidak perlu menggunakan modifikasi macam ini ya. Jadi menggunakan sistem UHF itu lebih simpel, jadi bisa mendapatkan di link-link atau toko tertentu ya. Untuk daerah saya memang sulit ya teman-teman ya untuk mendapatkan kualitas signal yang bagus. Jadi saya coba modifikasi saja untuk membantu daya tangkap sebuah transmisi yang jangkauannya terlalu jauh teman-teman ya. Jadi memang sulit untuk mendapatkan, dalam artian mungkin kedepannya akan dipermudah oleh pemerintah untuk membangun sebuah transmisi terbesar ya di daerah-daerah pelosok utamanya. Nah, kita teman-teman ya, ini adalah sedikit dari beberapa review ya. Nah, untuk set-top box teman-teman ya, set-top box ini ada beberapa jenis. TV digital ada Luby, Tanaka, dan mungkin Matrix dan lain-lainnya ya. Kebetulan yang ada saya punya Tanaka. Nah, ini cukup kecil teman-teman ya, dan simple ya untuk Tanaka TV digital ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan RCA, HDMI, USB, dan ini untuk satu decoder ini mampu mensuplai 2 TV namanya. Jadi di sini ada in F dan out ya untuk video. Jadi bisa menggunakan TV tabung atau TV LED ya. Jadi bebas untuk sekarang, karena sudah didesain sesuai daerah-daerah. Nah, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dipermudah untuk utama pada jaringannya. Jadi kalau untuk tempat-tempat daerah yang sudah luber untuk signalnya, ya secara cukup mudah lah, tidak terlalu pusing ya untuk mendapatkan kualitas signal yang terbaik. Nah, utama untuk daerah terpelosok, dikabarkan untuk TV analog ini akan switch off ya. Jadi mungkin tidak secara langsung teman-teman ya, akan bertahap ya. Dari beberapa channel-channel akan dikurangi secara satu persatu, mengingat transmisi atau media ya, sarana yang untuk menjangkau pada DVD T2 ini belum begitu merata ya. Sudah pasti untuk daerah pelosok sulit ya untuk mendapatkan jangkauannya. Jadi harus membutuhkan puluhan meter untuk mendapatkan ya. Itu pun jika tidak terhalang beberapa daerah ya, utamanya gunung, pohonan. Karena untuk TV digital ini sahabat ya, dia tidak menggunakan satelit ya. Jadi menggunakan sarana transmisi terdekat lah. Jadi harus memenuhi syarat
untuk menjangkaunya. Nah, untuk wilayah tertentu lainnya mungkin sudah bisa ya. Pertama untuk daerah saya teman-teman ya, ini memang agak kesulitan untuk mendapatkan signal. Mungkin untuk kedepannya pemerintah akan mempermudah atau membangun sebuah transmisi terbesar di daerah pelosok. Jadi TV digital ini untuk daerah perkotaan atau yang sudah dekat dengan transmisi mungkin bisa mendapatkan siaran lebih dari 50 mungkin teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah uji coba teman-teman menggunakan, mungkin untuk saat ini teman-teman ya, jika masih dalam keadaan posisi on, kita nikmati aja siaran analog yang ada. Tapi mungkin pemerintah pun tidak secara langsung menasokkan analog, switch off kan TV analog secara langsung, secara tiba-tiba ya. Jadi bertahap untuk wilayah tertentu ya. Nah, intinya pada dasarnya survei daerah yang sudah menjangkau saja. Tentu daerah saya sudah terjangkau teman-teman ya, walaupun siarannya tidak sesuai atau tidak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi bisa untuk simbol lah, mungkin akan diperbesar daya pancar yang lebih baik ya jika TV analog sudah switch off. Nah, oke teman-teman ya, itu ada sedikit informasi ya dari saya. Jadi untuk TV yang menggunakan parabola dish-sharing, dish mini, ini akan tetap akan FTA teman-teman, walaupun siarannya tidak sebanyak mungkin akan dikurangi ya teman-teman ya. Perpasian siarannya akan FTA atau mungkin akan pindah ke TV digital. Untuk siaran-siaran tertentu mungkin yang bisa dijangkau, karena untuk parabola ini menggunakan satelit langsung teman-teman ya, jadi digunakan untuk dunia ya. Nah, untuk sebenarnya ini teman-teman ya, jadi untuk membantu daya tangkap sebuah signal pada TV digital yang sulit. Nah, teman-teman bisa merakit macam ini ya. Ini cukup mudah bahannya. Jadi kita gilirkan barang 50 untuk mendapatkan gelombang elektromagnetik di udara ya, untuk menangkap secara akurat ya untuk daya pancar TV digital. Oke sahabat ya, jadi semoga informasi saya bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga nanti kedepannya pemerintah memperluas dan mempermudah jangkauan untuk TV digital agar masyarakat untuk bisa mendapatkan siaran dan informasi secara akurat dan mudah ya teman-teman ya. Oke sahabat ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.